Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu Hukum yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam, yang meliputi subtema 1. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nur Khotijah dengan NIM 202111256 dari kelas HES 3G. Tema yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan batasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Atau saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Menurut para fuqaha dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung dua pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis atau berkaitan dengan buatan, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Kedua, fikih adalah hukum syara'. Pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antara syariat dan fikih menurut Umar Sulaiman. Perbedaannya meliputi 1. Kesamaan syariat dengan fikih tertera pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang kedua, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan tujuan dan khususnya yang ditunjukkan kepada manusia keseluruhan. 2. Dimensi fikih menurut Juhaya S. Praja. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Yang ketiga, makna hukum menurut Surjono, Sujono, dan Mustafa. Makna hukum tersebut meliputi 1. Hukum dalam ilmu atau pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh,
hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajek. Dan yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Yang keempat, konsep hukum menurut pandangan Syak. Konsep hukum Islam dalam pandangan Syak bila diukur dengan standar ilmu hukum merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan yang teratur dan ajek. Dengan demikian konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Membahas tentang tema konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Pemikiran Syak tentang hukum Islam yang awalnya bersumber pada tradisi pra-Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniyah, atau dengan kata lain hukum praktis semata. Perbedaan ini amat menonjol berdasarkan cerita dan beberapa uraian di atas bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang aspek lahiriah semata. Logikanya adalah apabila hukum Islam yang berdimensi uluhiyah dan insaniyah itu logis atau memadai bersumber pada tradisi Arab pra-Islam yang hanya memiliki aspek insaniyah semata. Terlebih lagi, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa sumber hukum hakiki yang pertama kali adalah Allah. Dari sudut pandang ini, pemikiran Syak tertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang amat dangkal tentang apa yang sebenarnya hukum dan sumber hukum Islam yang sebenarnya. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, tampak bahwa pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam, baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut, diakui ada yang berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Sebagaimana dijelaskan di atas, Syak beranggapan bahwa ketiga aliran yaitu Mu'tazah, Hawan, dan Syiah tidak menghasilkan hukum. Meskipun Syak tersendiri mengakui bahwa hukum-hukum yang dihasilkan oleh ketiga aliran tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan teologis, bukan hukum. Dalam hal ini, penulis kembali menguraikan seberapa jauh ketiga aliran tersebut fokus terhadap hukum Islam atau fikih. Konsep yang ketiga membahas tentang tema konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ini ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologis, saf atau filsafat hukum Islam, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Kegunaan filsafat hukum terhadap penelitian hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya. Metode sosiologi hukum menurut Syak. Bahwa metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Syak dalam menggali hukum Islam di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam
Pemikiran Syak mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologisnya, Syak mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal. Analisis tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan I.R. Ankersmit tidak benar karena didasarkan pada bahwa tugas seorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan atau bukan menilai mengenai interaksi orang per orang yang mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat, bagaimana itu dilembagakan dan mengalami perubahan. Dalam bahasa Raharjo, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, menguji kesahihan empiris atau empirical validity dan suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan, sebagaimana dilakukan oleh Syak, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini. Sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial di samping secara spesifik. Didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan mahasyid syariah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.